Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Octavian dengan 3 digit tim terakhir 045. Di sini saya akan membahas untuk pelatihan dasar ROS Industrial atau ROS 2 dengan sesi ketiga yaitu pengenalan gerak manipulator dan sesi keempat motion planning dan perception. Nah, untuk pertama struktur robot atau URDF dan SACRO. Dari URDF yaitu Unified Robot Description Format adalah sebuah format berbasis XML yang digunakan di ROS atau Robot Operating System untuk menggambarkan struktur fisik sebuah robot. Format ini menjelaskan komponen-komponen robot seperti link dan join atau sambungan atau engsel yang menghubungkan antar link, serta menghubungkan spasial dan parameter lainnya seperti massa, inersia, dan batas gerak. URDF memungkinkan ROS untuk memahami bagaimana bentuk dan konfigurasi robot secara menyeluruh sehingga dapat digunakan dalam simulasi perencanaan gerak dan kontrol robot secara akurat. Yang kedua ada link and join. Dalam URDF, link dan join adalah dua elemen utama yang membentuk struktur robot. Link merepresentasikan sebagian fisik dari robot seperti potongan logam, roda, atau lengan yang memiliki massa, bentuk, dan dimensi tertentu. Sementara itu, join adalah sambungan yang menghubungkan dua link dan memungkinkan gerak relatif antar link tersebut. Join bisa bersifat rotasi seperti engsel, translasi, gerakan lurus, atau tetap tanpa gerakan. Kombinasi antara link dan join inilah yang membentuk rantai kinematika robot dan menentukan bagaimana robot dapat bergerak. Yang ketiga adalah SACRO. SACRO adalah versi fleksibel dari URDF yang menggunakan template, sehingga memudahkan penulisan file robot yang kompleks dan berulang. Dengan SACRO, kita bisa memakai variabel dan struktur seperti loop, membuat deskripsi robot jadi lebih ringkas dan mudah diubah. Yang kedua ada TF atau transformasi antar frame, yaitu adalah sebuah sistem di ROS yang digunakan untuk melacak posisi dan orientasi antar bagian robot dalam berbagai frame, berbagai koordinat. Dengan TF, setiap komponen robot bisa diketahui letaknya relatif terhadap komponen lainnya secara real time. Yang ketiga ada sejarah posisi. TF juga menyimpan riwayat posisi dan orientasi dari setiap frame dalam rentang waktu tertentu. Fitur ini memungkinkan sinkronisasi data dari berbagai sensor, sehingga informasi seperti objek atau bagian robot tetap konsisten meskipun terjadi sedikit perbedaan waktu dan dalam pengambilan data. Yang ketiga adalah penggunaan. Dalam kode C++, TF diakses dengan membuat objek tf2._rows buffer dan tf2_rows transfer listener, lalu memanggil buffer.lookup transform frame target frame source tf2 time point zero untuk mendapatkan transformasi posisi dan orientasi terbaru antar frame. Perencanaan gerak dengan Moveit. Moveit ada sebuah framework terintegrasi dengan ROS yang memudahkan perencanaan dan eksekusi gerakan robot. Dengan Moveit, pengembangan dapat menentukan posisi atau orientasi tujuan. Lalu framework ini secara otomatis menghitung jalur optimal, mengecek tabrakan, dan menghasilkan trajektori untuk dikirim ke penggerak robot tanpa perlu menulis algoritma perencanaan gerak dari nol. Untuk fitur seperti deteksi tabrakan, kinematika, dan perencanaan jalur, fleksibilitasnya tidak perlu gerakan berlangkah, cukup beri tujuan akhir. Terus yang ketiga ada komponen Moveit, yaitu ada pertama paket Moveit yang berisi URDF, konfigurasi, pose, dan koneksi robot. Yang kedua ada setup assistant, yaitu sebuah alat bantu untuk setup awal paket Moveit. Dan selanjutnya ada RFVis atau RVis yang merupakan simulasi dan visualisasi. RVis sendiri adalah alat visualisasi untuk melihat robot dan lingkungan yang integrasi tersambung dengan Moveit untuk pengujian jalur dan simulasi. Manfaatnya dapat menguji jalur tanpa robot fisik. Untuk tips praktisnya itu pertama cek URDF dan pastikan semua join bergerak sesuai. Yang kedua standarisasi nama, gunakan nama seperti base, underscore link, dan tool zero. Yang ketiga ada manajemen TF, jadi menghindari konflik antar sumber TF. Selanjutnya yaitu motion planning dan perception.
Motion planning adalah proses merancang jalur gerakan robot dari posisi awal ke posisi tujuan secara otomatis dengan mempertimbangkan hambatan di lingkungan dan batasan gerak robot. Dengan bantuan alat seperti Moveit, di ROS, robot bisa merencanakan dan mengeksekusi gerakan secara aman dan efisien tanpa perlu dikontrol manual untuk setiap langkah. Yang kedua, ada planner adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik bagi robot agar bisa bergerak dari titik awal ke tujuan. Planner mempertimbangkan berbagai faktor seperti rintangan, batas gerak, dan efisiensi lintasan. Contohnya seperti OMPL yang cocok untuk gerakan bebas, sementara Descartes lebih presisi untuk lintasan yang mengikuti bentuk objek. Yang ketiga ada perception. Perception adalah kemampuan robot yang menangkap dan memahami lingkungan sekitarnya lewat sensor, agar bisa mengenali objek dan menghindari rintangan. Hindari konflik antar sumber TF. Untuk motion planning C++ ada set goal home, menetapkan posisi tujuan ke posisi home, plan untuk merencanakan jalur gerakan tujuan, execute untuk menjalankan gerakan sesuai jalur yang telah direncanakan. Dengan 3 baris ini, robot bisa bergerak otomatis dan aman ke posisi yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah jenis planner. OMPL digunakan untuk merencanakan gerakan bebas antar posisi tanpa rintangan, cocok untuk perpindahan cepat. Yang kedua, Descartes unggul untuk lintasan Cartesian yang presisi seperti aplikasi pengelasan atau pemotongan. Trajectory mengoptimalkan lintasan agar lebih halus, aman, dan menghindari tabrakan dengan mempertimbangkan batas kecepatan dan posisi. Selanjutnya ada tipe gerakan. Yang pertama ada free space, adalah gerakan robot di ruang bebas tanpa hambatan, biasanya untuk perpindahan dari satu titik ke titik lain yang jauh. Yang kedua ada proses, gerakan presisi yang mengikuti jalur tertentu dan dekat dengan objek, cocok untuk tugas seperti pengelasan atau pemotongan. Dan yang ketiga ada combine, yaitu gabungan gerakan dimulai dengan free space lalu dilanjutkan dengan proses, contohnya saat robot bergerak ke permukaan sebelum mulai mengecat. Selanjutnya ada perception tools, yaitu kalibrasi kamera yang merupakan proses untuk menentukan posisi, orientasi, dan akurasi kamera agar data visual yang dihasilkan lebih tepat dan bisa digunakan robot secara efisien. Yang kedua ada 3D kamera, yaitu kamera yang menghasilkan data point cloud atau titik-titik di ruang 3D yang mempresentasikan bentuk dan posisi objek di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada OpenCV dan VCL, dua pustaka utama yang digunakan di ROS OpenCV untuk pengolahan gambar 2D, dan PCL atau Point Cloud Library untuk pemrosesan data 3D dari kamera atau sensor. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.